ఏంజల్ అంటే ఇది వచ్చిందేంటి? Gadis ini mengeluarkan keahliannya dalam membaca pikiran orang lain. Namun kali ini Fiba gagal mengakses pikiran Veda. Justru sikap aneh Fiba membuat Veda heran, sebab ia merasa tidak pernah mengenal gadis kaku yang sedang berdiri di hadapannya. "Apa sebenarnya yang kamu cari dariku?" tanya Veda. Fiba tak ingin membuang waktu. Ia langsung menjelaskan tentang takdir Veda sebagai pelindung kitab suci ke-9, peninggalan Kaisar Ashoka. Veda harus segera mendapatkan senjata Mirai untuk melindungi kitab tersebut. Penjelasan itu justru membuat Veda mengernyitkan kening. Di mata Veda dan temannya, Fiba tampak seperti orang gila. Sikap Veda bisa dimengerti. Memang dibutuhkan waktu agar ia menyadari jati dirinya. Fiba pun pergi, meninggalkan Veda dalam kebingungan. Namun satu hal yang pasti, Veda memang orang yang ia cari. Kabar baik itu segera dikirim ke Asiram menggunakan burung merpati, layaknya di zaman kerajaan dulu. Sementara itu, di tempat lain, Mahabir Lama alias Pedang Hitam terus memburu kitab suci. Ia pergi ke Jepang untuk merebut kitab ke-7 yang dijaga oleh keturunan ninja. Kekuatan Mahabir sungguh mengerikan. Para ninja di hadapannya tak lebih dari butiran debu. Ia bukan hanya ahli bela diri tingkat tinggi, tetapi juga menguasai ilmu hitam. Pemegang kitab suci dibunuh, dan setelah menaklukkan ular kobra penjaga, Mahabir berhasil mendapatkan kitab ke-7. Perjuangan Mahabir mengumpulkan 7 kitab suci tidaklah mudah. Puluhan tahun telah ia habiskan. Kini hanya tersisa 2 kitab suci lagi, dan kesabarannya semakin menipis. Di sisi lain, Fiba masih berusaha mendekati Veda. Ia meminta Veda melakukan mudra, gerakan tangan khusus untuk membangkitkan kesadaran jati dirinya. Namun obrolan mereka terhenti akibat serangan dari geng Dasi Dedi. Fiba mengajak Veda melarikan diri dan bersembunyi. Syukurlah mereka tidak ketahuan. Situasi itu menghadirkan romantisme tersendiri. Veda mulai menyadari bahwa gadis aneh di hadapannya ternyata sangat cantik, manis, imut, menawan, dan mempesona. Keesokan harinya, Veda mengajak temannya ke penginapan tempat Fiba menginap. Gadis cantik dan unik itu ditemukan sedang bermeditasi. Seekor burung merpati datang membawa kabar bahwa kitab suci ke-7 telah dikuasai Mahabir. Fiba kembali menceritakan tentang 9 kitab suci peninggalan Kaisar Ashoka yang menyimpan kekuatan besar. Veda diminta menghentikan orang jahat yang berambisi menguasai semuanya. Penjelasan itu justru membuat kepala Veda semakin pusing. Padahal ia datang untuk mengungkapkan perasaannya. Ia mengajak Fiba berbicara di luar. "Aku mencintaimu. Aku menerima kegilaanmu. Itu bisa diobati. Kita akan menikah," ucap Veda. Bagi Veda, semua cerita Fiba hanyalah omong kosong orang yang tidak waras. Namun Fiba tetap sabar. Ia bertanya siapa yang memberi Veda nama itu dan mengingatkannya pada wanita yang melahirkannya. Veda terkejut. Sejak kecil, ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Ia hanya dirawat oleh seorang agora dan tumbuh di antara mayat-mayat. Veda meminta Fiba berhenti berbicara dan pergi, enggan mendengar fantasi aneh itu. Namun respon buruk tersebut tak membuat Fiba menyerah. Ia kembali mendatangi Veda untuk menyadarkan keistimewaan yang ia miliki. Fiba menjelaskan bahwa Veda telah banyak berbuat kebaikan tanpa disadari. Mobil